Permisi, selamat siang Ibu. Selamat siang nak, mari silahkan masuk. Mari silahkan masuk. Silahkan duduk nak. Silahkan ambil posisi duduk yang nyaman ya nak ya. Ya Bu, Oke, kalau boleh ibu tahu, anak ini apa kabar? tidak baik Bu. Oh, bagaimana sehingga kabar nah ini tidak baik? Entahlah Bu, saya merasa sangat bingung dan sedih. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun kalau boleh ibu tahu, perasaan tidak enak yang mengganggu nah ini itu, nah ini bisa ceritakan kepada ibu? Ya Bu, saya juga pikir begitu. Oke, kalau begitu ibu mau mendengar sejauh mana nah ini bercerita kepada ibu? Ya Bu, dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun, karena ini masalah pribadi saya. Oke, kalau begitu ibu mau mendengar sejauh mana nah ini bercerita kepada ibu, karena di sini ibu sebagai konselor, ibu mempunyai asas kerahasiaan, itu asas di mana ibu harus menjaga kerahasiaan dari konseling yang datang mengkonseling dengan ibu. Jadi nah ini jangan takut karena rahasia nah ini ibu akan tutup rapat. Yang tahu hanya ibu dan juga Tuhan yang akan tahu. Oke. Begini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan banyak orang, apalagi tampil di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung. Harus berkata apa? Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Oh, oke. Bisakah Nak Heni menceritakan lebih detail apa yang membuat Nak Heni gugup dan tidak percaya diri itu? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dan juga dosen. Padahal saya hanya menjawab di tempat duduk. Tetapi saya tetap tidak bisa menjawab. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Oh, kalau begitu, kalau boleh ibu tahu apa yang apa yang Nahini lakukan ketika Nahini tidak bisa menjawab pertanyaan dan juga tidak bisa uh, tampil di depan kelas? Apa yang Nahini lakukan? Saya diam saja Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian yang Nahini lakukan itu membuat Nahini nyaman di dalam kelas? Tidak Bu, tetapi saya terus berpikir. Mungkin Nak Heni berpikir bahwa segala sesuatu yang Nak Heni jawab, Nak Heni tampil itu harus sempurna. Ya Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus sempurna walaupun tidak mungkin. Mungkin itu yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalah yang Nak Heni yang terjadi dalam Nak Heni itu yaitu tidak percaya diri ketika tampil di depan kelas dan juga gugup ketika menjawab pertanyaan dari ibu dosen dan juga teman-teman? Ya Bu. Oke. Bagus sekali ya, kamu sudah mengetahui apa yang menjadi masalah utama Nah ini datang menemui ibu di sini. Oke. Ya Bu, saya sangat ingin seperti bisa tampil percaya diri di depan kelas, tetapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan Nak Heni ya. Senang sekali ibu mendengarnya. Karena Nak Heni sudah berusaha, ada punya keinginan untuk tampil di depan kelas. Tetapi, apakah Nak Heni sudah mencoba untuk melakukan yang terbaik? Saya masih bingung Bu. Apakah yang membuat Nak Heni masih bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen dan teman-teman. Atau ketika presentasi saya, takut nanti saya ditertawakan oleh teman-teman. Apakah kamu sudah berusaha untuk melakukannya? Rasanya belum Bu. Jika melakukannya, mencobanya saja Nak Heni belum mencoba, bagaimana Nak Heni berpikir negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti Ibu. Baik saya akan berusaha melakukan terbaik Bu, agar saya merasa percaya diri ketika presentasi dalam menjawab pertanyaan. Oke, jadi baik ya.
Baiklah, apa kira-kira rencana sementara sebagai pegangan untuk tindak lanjut konseling kita ke depan? Yang pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Yang kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar merasa lebih tenang. Saya rasa itu akan saya lakukan. Oke, baiklah. Ya, Nak Heni sudah tahu apa yang harus Nak Heni lakukan sebelum melakukan presentasi di depan kelas, sehingga itu membuat Heni percaya diri dan tidak gugup ketika menjawab pertanyaan dari teman-teman dan ketika tampil presentasi di depan kelas. Saya lega dan tenang. Oh, kalau begitu setelah berapa menit ini kita melakukan proses konseling, apakah apa yang Nah Heni rasakan? Saya lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya. Oke, jadi baik. Setelah melakukan konseling selama beberapa menit ini, Ibu mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, Heni akan belajar dulu materi yang akan dipresentasikan sebelum presentasi. Yang kedua, Heni akan berpenampilan yang baik sehingga Heni bisa percaya diri ketika tampil di depan kelas. Yang ketiga itu, Heni akan berdoa dulu sebelum tampil di depan kelas. Ya Bu, saya yakin. Oke, apakah masih ada yang ingin Heni diskusikan dengan Ibu? Tidak Bu, saya tidak cukup. Oke. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan kita saat ini? Jika ini masih ada yang ingin Heni diskusikan dengan Ibu, silahkan datang. Pintu konseling selalu terbuka untuk Heni. Silahkan datang kapan saja dan jam berapa saja. Sama-sama Bu, saya permisi. Oke. Mari saya antar.